Selamat pagi saudara kita di dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk dengan bersikap sungguh-sungguh kita menyembah dalam Tuhan kita. Kita akan mulai dengan pujian, ku yakin kau hadir di sini. Sama-sama kita katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita ulang sekali lagi, katakan ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan
untuk hambanya untuk doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penjagaan Tuhan selama 1 minggu ini. Atas kesetiaan Tuhan kepada kami semua selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan adakan buat kami. Untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, kami akan memulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari permulaan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami berdoa untuk pembicaranya, untuk pemimpin pujian, untuk singer, untuk pemain musik, untuk pendoa syafaat. Kami berdoa Tuhan, semua orang yang ambil bagian terlibat di dalam pelayanan ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga masing-masing, baik yang di kampung sawah maupun yang di luar kota, luar negeri. Kami berdoa, turunlah berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Dan biarlah kami semua dapat memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sekarang memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian Yesus ajaib. Sama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaiblah bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaiblah bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaiblah bagiku. Yesusku ajaiblah bagiku. Yesusku ajaiblah bagiku. Kita
masih memuji nama Tuhan, kita masih bersemangat, katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi lebih kencang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita menghadap kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita hingga-hingga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian-pujian kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita ulang sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring dengan sungguh-sungguh, katakan lebih dalam lagi, pelan-pelan katakan Yesus.
firman Tuhan saya serahkan untuk hambanya yang berkhotbah. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berbakti di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sekalian beribadah. Pagi ini merupakan sesuatu yang khusus, di mana Allah mau melawat Bapak Ibu yang ada di rumah. Setelah sekian lama hanya berbakti melalui live streaming. Bagi Tuhan tidak ada yang berubah. Kuasanya tetap sama, memberkati kehidupan kita semuanya. Justru Allah memberkati supaya kita bisa lebih mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Sekitar 3 bulan kita lewati masa pandemik ini. Apa yang kita rasakan? Kita sudah memasuki masa new normal, namun keadaan berubah kembali. Sehingga kembali dianjurkan begitu banyak tata cara di dalam kita beribadah, di dalam kita berperilaku setiap hari. Ini yang membuat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, merasa bimbang, merasa khawatir. Intinya mereka merasa takut di dalam keadaan seperti ini. Tetapi percaya, pagi ini firman Allah mengambil satu tema, yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Selama 3 bulan lebih, kemana Anda berlindung? Anda berlindung kepada uang Anda yang semakin lama semakin habis, atau Anda mau berlindung kepada orang-orang tua atau kepada anak-anak dan mengandalkan mereka. Mereka pun juga menghadapi hal yang sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Buka Alkitab Anda, perhatikan ke-16 ayat ini. Dengan perikop dalam lindungan Allah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan safety of abiding in the presence of God. Rasa aman jika kita berada di dalam kehadiran Tuhan. Ayat 1. Firman di dalam Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat
pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita lanjutkan kepada ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama aku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur di tengah masa pandemik ini. Kami boleh tetap beribadah. Kami boleh tetap duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami mengucap syukur di dalam pembacaan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami akan berjaga dan kami berdiam di dalam kehadiran-Mu, di dalam kehidupan kami. Siang ini, Roh Kudus bimbing, supaya kami mendapatkan satu pengertian, sehingga kami boleh melangkah di dalam masa-masa sekarang, dengan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih yang berbahagia, mungkin Anda ingat Mazmur 91, terutama ingat terhadap lagu yang mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Perlu Anda ketahui bahwa Mazmur 91 ini memberikan makna yang dalam. Begitu banyak penulis-penulis buku, bahkan diperuntukkan bagi wanita, bagi kepala keluarga, bagi anak muda, sehingga memberikan kejelasan, sehingga setiap anggota jemaat Tuhan mengalami satu pertolongan Tuhan. Saya akan menguraikan secara singkat, mulai dari ayat 1 dan 2. Yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini memberikan satu arti, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan dan kita dapat mengambil kesimpulan yang sama terhadap pemazmur, bahwa tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan yang menjaga kita adalah Tuhan. Apa artinya? Secara singkat Bapak Ibu, kaum muda remaja, saudara-saudara sekalian, arti yang pertama berdiam dalam hadirat Tuhan, belajar bergaul erat
dengan firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan selama bergaul, berkomunikasilah kepada Tuhan. Mungkin pada waktu sebelum pandemik, disarankan untuk baca Alkitab, Anda masih malas. Tetapi saya percaya selama 3 bulan ini ada satu pengalaman yang indah. Belajar, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bisa berkomunikasi, engkau bisa berbicara kepada Tuhan. Yang akan menjaga keluar masukmu, yang akan melindungi engkau. Bagian yang pertama, cukup berdiam. Artinya kita do nothing, tapi kita bekerja bersama Tuhan. Kita lanjut ke dalam bagian yang selanjutnya. Kenapa kita perlu berlindung kepada Tuhan? Di dalam Mazmur ini dikatakan, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu mulai dari ayat 3 sampai dengan 7. Dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar di dalam gelap, terhadap penyakit menular dan seru macam-macam. Ada yang berkata, pakai masker, kita akan terlindungi. Ditambah dengan pakai pelindung muka, kita akan merasa aman. Ditambah mesti cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi berita-berita yang kita dengar, mereka tetap terjangkit dengan virus corona atau COVID-19. Memang tidak ada metode yang manjur. Itu baru dari pandemi COVID-19. Anda tentu dengar demam berdarah. Engkau tentu dengar begitu banyak macam penyakit. Seakan-akan kita menjadi tidak tahu, mau bebas dari segala sesuatu. Belum begitu banyak PHK, begitu banyak working from home yang dibayar gajinya tidak penuh 100%. Semuanya ini menjadi satu. Dan itu terjadi. Dan kalau ditanya apakah akan berakhir segera, tidak ada yang berani memberikan jaminan. Lalu bagaimana dengan kita? Engkau boleh lihat semuanya itu. Karena di dalam ayat 8 dikatakan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Lalu bagi orang yang percaya apa yang terjadi? Kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kekasih-kekasih yang berbahagia, saya percaya apa yang dikatakan oleh pemazmur bukan sekedar hanya perkataan yang menghibur, tetapi ini merupakan satu kenyataan supaya kita berada di dalam perlindungan Allah. Kita akan lanjut. Mengapa COVID-19 tidak terjadi atas setiap orang yang percaya? Meskipun tidak sedikit anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Kita tidak usah menghakimi mereka. Tetapi firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan dikatakan, mengapa tidak terjadi apa-apa atas kita? Penyebabnya bukan karena kita sudah menjaga diri.
Bukan karena kita sudah mengatur segala sesuatu dan nanti kita akan berbangga diri dan berkata, saya pertahankan social distancing, kita pertahankan physical distancing dan lain sebagainya. Tetapi kita terlindungi. Ayat 9 katakan, Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan kalau Tuhan tempat perlindunganmu, ayat 10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu, rumahmu, anggota keluargamu. Karena apa? Ayat 11 katakan, malaikat-malaikat Allah akan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Betapa indah. Kalau Anda pelajari secara khusus, Anda akan menikmati indahnya pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa janji ini bukan hanya berlaku pada saat kitab Mazmur ditulis. Tapi kalau firman Allah berkata, firman-Nya tidak akan berubah. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi setitik firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi, perlindungan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dan pada waktu kita berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, maka malapetaka tidak akan menimpa Bapak Ibu. Dan sekaligus para malaikat diperintahkan untuk menjaga engkau seisi rumahmu kemanapun engkau pergi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Jika demikian, tentu Anda bertanya, kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ayat 9 secara sederhana berkata, hatinya melekat kepadaku. Jemaat, belajar untuk hatimu melekat kepada Allah. Melekat artinya nempel. Menjadi satu. Dan hati yang melekat. Karena firman Allah tempatnya di hati. Dan biarlah firman Allah yang kita lakukan. Di dalam bagian awal dari firman Tuhan kita bergaul akrab dengan firman, merenungkannya siang dan malam. Dan sekarang kita berkata, biarlah hati kita melekat kepada setiap firman Allah. Dalam arti kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita kenal, kita hidup dengan Tuhan jadi lebih intim. Dan firman Allah tidak sekedar kata-kata, tetapi menjadi kenyataan. Tuhan akan meluputkan dari segala bahaya. Tuhan akan membentengimu. Tidak hanya sekedar ini. Mungkin engkau menghadapi masalah ekonomi. Engkau menghadapi masalah-masalah lainnya. Sekali Tuhan melindungi. Sekali Tuhan perintahkan malaikat-malaikat. Tidak hanya satu tugas dia lakukan. Tetapi di dalam seluruh kebutuhan dari setiap anak-anaknya, pasti Tuhan akan memberkati. Sidang jemaat yang berbahagia. Sebagai kesimpulannya apa? Sebagai kesimpulannya sederhana. Hidup dan terus hidup dalam kehadirannya. In the presence of God. Di dalam kehadiran Allah. Kita melekat. Di situ ada keamanan. Ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lihat.
apa yang usaha kita berseru. Dan bagian Tuhan akan menjawab, akan menyertai, dan akan meluputkan supaya Anda dan saya kembali kepada fitrahnya, memuliakan nama Tuhan. Saat ini, di tengah krisis pandemi yang tidak kejelasan, banyak yang mengatakan tinggal di rumah tidak ada makanan, keluar cari pekerjaan belum tentu dapat. Akhirnya mereka mengatakan keluar, toh lama atau tidak kita akan mati karena tidak punya apa-apa. Itu adalah orang dunia. Namun kenyataan sekarang yang dirasakan bukan hanya oleh orang dunia. Ada gereja yang pendetanya, gembalanya langsung menutup gerejanya. Dengan alasan sudah tidak ada dana untuk menghidupi biaya operasional gereja. Dan lain sebagainya. Itu karena usaha kita secara manusia. Jika kita belajar dari Mazmur pasal 91 ini, kita lihat bagaimana apa yang menjadi porsi kita dan mengizinkan apa yang menjadi porsinya Tuhan. Maka dia akan melakukan sesuatu mujizat. Tidak hanya tahun 2020, banyak yang putus asa hingga mau cepat-cepat dipanggil Tuhan. Ayat penutup dari bacaan kita, dengan panjang umur akan kukenyangkan orang yang berharap kepadanya, dan kuperhatikan kepadanya keselamatan yang daripada aku. Kekasih, sekali selamat, tetap selamat. Meskipun pandemi COVID, korbannya berita-berita terakhir lebih dari 1.000 orang. Dan Anda bisa bayangkan, kalau dilakukan tes lebih massal lagi, tidak mustahil yang ada lebih banyak. Meskipun begitu banyak orang rebah. Meskipun begitu banyak orang yang jatuh. Tetapi Engkau izinkan kami hanya sebagai penonton. Dan tidak akan mendapatkan malapetaka. Perlindungan dari Allah. Perlindungan yang total. Kembali datang kepada Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindunganmu. Tidak hanya engkau, tetapi juga seisi rumahmu. Tuhan memberkati. Kita tutup mata, kita berdiam sejenak. Kita renungkan firman Allah. Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami. Sehingga kami bisa mengetahui langkah apa yang akan kami jalani. Di dalam masa-masa yang sekarang ini kami hadapi. Kami percaya pertolongan kami adalah dari Tuhan. Dan Engkau menyarankan kami berlindung di dalam nama Tuhan. Bergaul akrab, lebih dekat lagi. Dan rasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat-Mu akan hidup kembali dengan pengharapan yang baru dan mendapatkan perlindungan yang total. Karena Allah tempat perlindungan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semakin diberkati kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari GBI Maria Magdalena. Sebelum mendengarkan kesaksian, kita naikkan pujian Allah Sanggup.
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Musik memuji Tuhan. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat untuk jemaat yang ingin bersaksi. Shalom, selamat pagi. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian, Semua Baik. Lagu ini akan disampaikan oleh kami semua, sebagian orang yang terlibat dalam pelayanan live streaming dan online GBI Maria Magdalena. Biarlah pujian ini boleh mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa semua ini terjadi karena Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Telah Kau siapkan bagi
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, nomor rekening ada di bawah ini ya. Kita naikkan pujian haleluya, ku memujimu nama Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, kita naikkan pujian Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Katakan pujian ini dengan penuh penyembahan. Ucapan syukur semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Dengan penuh penyembahan katakan Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh
lebih kencang lagi. Oh God, I worship you. Oh God. Kepada hambanya saya undang untuk doa syafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami Tuhan diberi kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan boleh dipakai untuk kemuliaan di dalam pekerjaan Tuhan di GBI Maria Magdalena ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami yang hidup dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati setiap orang yang memberikan maupun melalui langsung ataupun via rekening. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kasih Tuhan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan saat ini. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau mau berkenan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Evangelis Betty Johan Wawaruntu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati beliau dengan limpah. Tuhan Yesus Kristus mau berikan kekuatan kepada beliau untuk memimpin keluarga, bahkan anak-anak, untuk datang kepadamu. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan maupun di dalam setiap pelayanannya terlebih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan mau pimpin bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden kami dan wakilnya, juga kabinet, para menteri, aparatur negara, TNI. Biarlah kiranya kasih Tuhan dan hikmat akal budi marifat yang daripadamu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan biarlah kami boleh bebas beribadah di negeri Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk para dokter maupun tim medis garda terdepan Tuhan. Tuhan mau tolong beri kekuatan kepada mereka, juga bagi pasien yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, Tuhan juga mau tilik mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan melampaui masa wabah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, melindungi setiap kami yang ada, yang percaya kepadamu Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah berfirman, bahwa kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia karena kami mengandalkan Engkau satu-satunya Allah kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Di masa tuanya Tuhan berikan kekuatan, dan di masa tuanya berikanlah kekuatan yang ekstra untuk dapat melayani Tuhan. Berilah ke hati seperti hati Bapa yang mengasihi setiap jemaat, dan kiranya kasih-Mu Tuhan melimpah atas beliau. Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap para pengerja-Mu Tuhan, baik penatua maupun dimanapun Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan persatuan hati, dan supaya kami juga boleh melayani dengan tulus dan ikhlas kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk tiap jemaat yang ada dimanapun berada. Engkau senantiasa menilik mereka Tuhan. Tuhan tolong bagi mereka yang mendapat kesulitan, biarlah Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka Tuhan. Kiranya Engkau beri kemenangan demi kemenangan yang mereka mendapatkan suatu hikmat untuk dapat senantiasa berserah kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Biarlah gereja kami ini Tuhan boleh menjadi lumbung-lumbung jiwa. Orang-orang yang belum terjangkau maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Melalui gereja kami Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk tetangga
tetangga dari gereja kami, lurah RT maupun di sekitar sini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kuasa-Mu boleh bekerja di kampung sawah ini. Mulai dari gereja kami, radius 5 km, Engkau akan bekerja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, ada terobosan baru bagi gereja kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nama-Mu diagungkan Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Maria Magdalena, baik sekolah maupun yang ada di Patria maupun yang ada di kampung sawah. Kiranya Tuhan mau tolong mereka satu persatu setiap murid yang saat ini masih belajar di rumah. Tuhan juga mau tolong guru-guru dan Tuhan juga mau berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kedua orang tua dari murid-murid boleh menjadi ladang-ladang bagi jiwa-jiwa. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kalau sebentar kami juga akan pulang. Mari Tuhan mau menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kami. Tuhan mau bungkus kami tutup dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berarti dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah doa sembahyang kami ini yang penuh dengan kekurangan. Kami alaskan atas doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri, kita menaikkan pujian doa Yabes yang akan ditutup oleh hamba. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.